Saya rasa debat ini sedang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, apa yang menjadi gagasan dan pemikiran dari masing-masing kandidat capres. Nah, karena besok topiknya adalah tentang hukum, maka sebenarnya bagi kami ini adalah panggung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Beliau berdua punya track record panjang di dunia hukum. Pak Ganjar ini lulusan S1-nya hukum, pernah jadi legislator 2 periode, dan Pak Mahfud hari ini dikenal luas sebagai pendekar hukum. Jadi semangat dan suasana kebatinan kita dalam menghadapi debat ini sebenarnya fresh sekali. TPN Debat Perdana Pilpres 2024, panggungnya Ganjar Mahfud. Mas Ganjar sudah berdiskusi dengan kami di tim substansi yang terkait dengan debat 1 tentang politik hukum HAM pemerintahan yang Mas Ganjar temukan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Narasi utama tentang debat 1 disesuaikan dengan visi misi dan terutama temuan-temuan lapangan yang langsung didapatkan oleh Mas Ganjar selama pergerakan kampanye. Kami sangat puas dan kami monitor dari respons netizen dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Polling tertinggi ada di Mas Ganjar, hampir 60% saya lihat dibandingkan dengan calon yang lain. Dan ini terjadi karena memang ada kesantunan yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Satu, di dalam membahas persoalan-persoalan yang muncul. Yang kedua, penguasaan masalah yang paripurna. Karena Mas Ganjar selalu menjawabnya secara tepat berbasis pengalaman. Dan yang ketiga, ketika beliau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sekalipun, itu adalah yang menjadi keresahan masyarakat. Seperti tentang MK, seperti pertanyaan kepada Mas Anies tentang IKN yang sekarang masih terus berjalan. Sehingga memang kita melihat malam hari ini Mas Ganjar bisa memetik poin dengan penuh dan memang betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin kita, dan itulah harapan kita. Pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD disebut telah siap menghadapi debat perdana pemilu Presiden 2024. Debat perdana yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 ini dinilai akan menjadi panggung pasangan nomor urut 3. Karena besok topiknya adalah tentang hukum, sebenarnya bagi kami ini adalah panggung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, kata juru kampanye nasional atau Jurkamnas Ganjar Pranowo Mahfud, Ariel Seno Bagaskoro di Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Yang pertama, Ganjar Mahfud dinilai cocok dengan debat perdana. Seno menyebut latar belakang Ganjar dan Mahfud MD sangat cocok dengan topik debat perdana ini. Debat kali ini mengusung tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pak Ganjar dan Profesor Mahfud mempunyai track record yang panjang di dunia hukum. Pak Ganjar S1-nya bidang hukum, pemerintah menjadi legislator 2 periode, dan Profesor Mahfud MD saat ini dikenal luas sebagai pendekar hukum Indonesia, jelas Seno. Yang kedua, rekam jejak Ganjar Mahfud akan terlihat dalam debat. Seno menilai rekam jejak dan gagasan Ganjar Mahfud akan terlihat dalam debat nanti. Masyarakat pun akan bisa menilai. Debat ini juga berbicara tentang entry point bagi masyarakat luas untuk melihat rekam dekat pandang beliau berdua dalam track record sebagai pemimpin di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, debat Pilpres berlangsung 5 kali. Seperti diketahui, KPU menggelar 5 kali debat pemilu Presiden 2024. Terdapat 2 kali debat pada Desember 2023, 2 debat pada Januari 2024, dan debat terakhir pada Februari 2024. Debat pertama mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat yang kedua mengusung tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan dan pengelolaan APBN serta APBD, infrastruktur dan perkantoran. Debat ketiga mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Debat keempat pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Dan debat yang terakhir mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.